Hai, sebelum kita lanjut materinya, kita perbaiki dulu ya. Kalau kita akses aplikasi kita pertama sekali, itu dia masih memanggil file welcome ya, welcome.blade.php. Ini kita rubah supaya kita tidak perlu lagi tambahkan di sini slash student ya. Jadi kita ke codingannya, buka di bagian routes, kemudian web.php. Ctrl B ya, tutup sidebarnya. Ya ini kalau kalian mau cara cepatnya itu misalkan dia tertutup, kalian sudah tahu ya apa nama filenya, yaitu web.php. Kalian bisa juga tekan Ctrl P baru web.php. Supaya kalian tidak perlu buka sidebarnya ya. Kalau kalian sudah tahu file apa yang mau kalian akses. Ya ini dia masih panggil ya. Jadi kalau kita akses URL root kita itu nama folder, kemudian ditambah itu .test ya, ini tambah .test oleh si heartnya. Ini perlu kita rubah, jadi kita bisa copy saja ini. Kemudian kalau ada yang akses URL root kita, berarti ini kita hapus. Kita akan pindahkan ke halaman student ya. Ini kita hapus. Ini sudah tidak lagi dibutuhkan. Ini biar dulu ya, biar dia dua ya. Untuk mengakses halaman student bisa melalui URL root dan juga slash student. Nanti di studi kasus baru kita perbaiki ya. Kita refresh, sekarang dia sudah akses halaman student. Kemudian yang kedua yang mau saya perbaiki juga di bagian time zone nya sini, env B ini. Ini app time zone ini dia belum memanggil ya dari file env kita. Karena pada dasarnya apapun yang kita setting di sini nantinya dia akan timpa di file app.php di folder config ya. Ini kalian copy. Ctrl B. Kalau kita cari time zone ya ini dia masih memanggil UTC ya, bukan memanggil dari env kita. Nah, caranya itu seperti ini. Nanti dia panggil dari env, kemudian dia panggil app underscore time zone. Kalau tidak ada berarti dia panggil defaultnya apa. Kita buat seperti itu, ini kita ganti. Env buka kurung app time zone. Jadi kalau tidak ada dia panggil Asia slash Makassar. Ini kalau sudah kita bisa migrate ulang ya, supaya nanti di bagian time zone-nya itu dia berubah ya, di bagian sini. Ini dia berubah sesuai dengan jam kita di Makassar ya. Buka lagi terminal, control backtick samping angka 1. Oh yang ini jangan pakai yang base ya. Pilih yang CMD. Kalau ini sudah banyak, kalian bisa tutup ya. Jangan terlalu banyak dibuka. Kemudian PHP artisan migrate titik 2 fresh minus set supaya dia buat ulang ya. Ini kalau jam saat ini itu jam 11.48 malam. Nah ini 23:48, jam 11:48 ya. Jadi jamnya sudah sesuai ya. Itu dua hal yang perlu kita ubah ya dari aplikasi kita. Kemudian selanjutnya, kalau sebelumnya itu kita masih kita masih input datanya itu menggunakan CDIR ya dan factory. Sekarang kita akan buat form create -nya. Kita buat dulu tombol create-nya di sini. Kita ke Bootstrap, Ctrl K, cari button. Nah ini buttons ya. Kemudian kita cari yang ada tag linknya ya. Kayak ini link. Ini kalian copy. Berarti kita ke resource, views, student, index. Ctrl B lagi, tutup sidebarnya. Kita simpan di sini. Ini kita ganti jadi create. Kalau di refresh,
sudah muncul ya. Ini kita kasih jarak, kita kasih margin bottom ya, MB3, kemudian di refresh, sudah muncul ya. Sekarang ya, ini kalau kita mau akses halaman create, berarti di sini ya, di routingnya, routes web ya, kita bisa tambahkan ini student/create di bagian URL-nya seperti ini. Kalau saya refresh, diakses halaman student/create. Cuma kalau cara ini kurang bagus ya. Kita gunakan caranya Laravel. Jadi caranya Laravel seperti apa? Kita buka dokumentasinya Laravel ya. Ctrl K, cari routes. Cari yang ini, routing. Ini cari ini routing. Karena kalau kita gunakan cara ini, ya ini sama seperti di PHP native ya. Kemudian kita panggil ini name routes. Pilih yang ini ya, name routes. Jadi routingnya itu kita bisa berikan nama, kita ganti namanya. Caranya seperti ini. Ini kalian bisa copy ya, copy. Kita buka lagi routingnya. Di sini ya kita paste. Jadi kalau kita mau akses halaman student, kita panggil student. Ya, ini sebenarnya bebas ya, kalian mau tambah student saja boleh. Cuman kalau kita pakai standarnya Laravel itu dia tambahkan indeks ya. Ini kalian copy lagi. Ini kita paste lagi. Ini student create. Kemudian cara panggilnya, ini kita panggil routingnya di sini. Kita buka dulu blade ya, blade. Baru panggil route, buka kurung, tanda kutip. Ya ini sudah muncul ya. Student create. Kalian tinggal klik di bagian sini, student create. Kalau tidak muncul, kalian bisa ketik manual ya. Kalau sudah, ini kita refresh, kita klik. Ya, ini sudah sesuai ya. Sekarang kita buat formnya. Kita ke bagian create ya, ini bisa dihapus ya, karena ini tidak kita butuhkan. Supaya judulnya itu tidak ada double ya, ini kan judulnya ada 2. Kita refresh, sudah hilang. Kita kayak bootstrap lagi, Ctrl K, cari form ya. Copy yang ini, yang pertama ya. Copy, kita paste di sini. Kemudian ini kita tidak butuh, kita hapus. Ini juga tidak kita butuhkan ya. Kita hapus, ini juga tidak dibutuhkan, kita hapus. Kita simpan saja satu, alt z. Ini juga kita hapus. Ini kita hapus ya. Ini kita ganti jadi name ya, sesuai dengan field kita di database ya, di bagian migration student ya, ini name dan name. Ini juga kita ganti jadi name. Kemudian karena kita sudah bekerja dengan PHP, berarti di sini kita butuh name. Name ini nantinya yang akan kita tangkap ya pada saat kita kirim datanya. Ini diisi dengan name. Jadi kalau kita refresh, sudah muncul ya. Kemudian kita buat dulu tombol kembali ya, tombol back. Tombol back itu kita copy saja dari create ya, dari index ya, ini kalian copy, kita paste di sini. Ini kita ganti jadi cancel, jadi kalau batal ya, kalau misalkan user tidak jadi tambah data. Tapi routingnya ini kita ganti ya, kita arahkan ke ini, name-nya kita panggil student index. Kemudian warna kita ganti jadi warna kuning ya, warni.
refresh. Oh, ini ada MB3 nya, ini kita hapus supaya dia sejajar. Kalau kita cancel, kembali ke student, create index, kita klik kembali muncul ya. Dan untuk dim ini bisa kalian copy ya, save file T, bawa. Kemudian name nya ini kalian Ctrl D ya. Dan ini jangan sampai kena di bagian atas, ini kita ganti jadi name. Tapi jangan lupa ini harusnya name ya. Kalau name berarti input type number, karena dia hanya boleh angka. Ini ganti ya, ini saya lupa tadi. Harusnya input type text. Kemudian di Laravel itu formnya itu harus diamankan ya. Cara mengamankannya itu kalian kontrol K, cari CSRF ya, CSRF protection. Ini salah satu security ya di Laravel. Nantinya pada saat kita aktifkan ini, dia akan memeriksa sebuah token ya. Kayak ini. Ada token yang dibuat. Kalau tokennya tidak ada, kita tidak boleh input datanya. Kita tidak bisa ya input datanya. Caranya itu kalian tinggal copy ini. Copy 2 baris ini. Kita ganti form kita ya. Nah ini save. Kalau kita refresh, kalau kalian mau, ini tidak kelihatan ya untuk tokennya. Ini kalian bisa view back source ya. Ini kelihatan ya ini tokennya. Ini salah satu security di Laravel. Kemudian ini actionnya kita bukan arahkan ke profil ya, tapi kalau kita buka di controller student kayak ini, sini ada sebuah method ya, kayak ini method store. Method store ini kalau kalian baca, ini untuk menyimpan data baru di penyimpanan ya, di database kita. Kemudian untuk method store ini sesuai dengan di sini, dia menggunakan metodenya post ya. Jadi kita copy ini, alt save, bawa. Create-nya kalian Ctrl D ya, ganti jadi store sesuai dengan di controller. Kemudian metodenya kita ganti jadi post ya, sesuai yang di sini post. Sekarang kita kirim datanya, kita kirim ke sini. Kemudian bagaimana cara menangkap datanya? Jadi sebelum datanya kita kirim ke database, data ini perlu divalidasi dulu. Jangan sampai user input yang aneh-aneh ya. Cara validasinya kita kembali ke dokumentasinya. Ya ini ya. Ini kalian scroll. Nah ini kalian cari ya, Ctrl K, cari validasi. Ini validation. Dan kita scroll ya. Ini tadi yang kita buat ya, method post. Ini store ya, diarahkan ke controller, student controller, metodenya store. Dan kita cari validasinya, kita scroll. Nah ini ya, tulis logika validasinya, caranya itu seperti ini. Jadi ini tinggal kita copy ya. Kita copy ini. Ini kalau kalian baca di sini dia public function store ya. Berarti di bagian sini public function store. Ini bisa dihapus dan dipaste. Kemudian ini dihapus saja ya. Kemudian ini bukan ke post ya, tapi kita arahkan ke student. Jadi nanti kita ganti. Nantinya ke depannya kita akan panggil ini ya, name-nya. Bukan panggil cara seperti ini. Terus saat ini buat dulu seperti ini ya. Kemudian untuk inputan kita itu ada dua ya. Name ini ya, name dan name. Jadi yang kalian tulis di sini nanti dia masuk ke sini. Name
Ini name-nya itu required ya. Required itu berarti dia wajib di input. Ini kita bisa hapus. Kemudian maksimal karakter itu 255 ya. Karena string atau varchar itu 255. Ini bisa copy. Ini ganti jadi name. Kalau name itu dia 11 digit ya. Ini kita ganti jadi digits. Jadi minimal dia 11 digit. Minimal dan maksimal ya 11 digit. Kemudian dia wajib angka ya. Berarti dia wajib numeric. Ini kalau kalian mau lihat dokumentasinya di mana, ini kalian bisa scroll ya. Kalian scroll saja sampai ke bawah. Nanti ada yang warna-warna merah itu. Ini. Nah, ini dokumentasinya ya. Misalkan yang tadi yang ini lowercase berarti dia harus huruf kecil semuanya. Kalau max berarti maksimalnya berapa? Ini kalau min. Kemudian kalau string ini size itu ukurannya. Kemudian kalau between berarti di antara, kalau decimal berarti bilangan desimal. Ini nanti kalian bisa baca-baca ya. Kalau kalian punya validasi lainnya. Kemudian sekarang kita tes ya. Jadi kalau kita tidak mengirim apapun, kita submit. Oh, ini belum di request tadi ya. Belum diganti kayaknya di sini. Ini harus diganti jadi route kurung student store ya ini. Saya request lagi. Kalau saya submit, ini dia sebenarnya sudah error ya karena validasinya. Cuman pesan errornya belum kita tampilkan. Kita kembali ke dokumentasinya. Kita scroll ya, kita cari ini. Cari displaying the validation error. Bagaimana cara menampilkan error dari validasinya. Ya, di sini ada dua cara ya. Ini cara yang pertama. Kalau cara yang pertama itu kita tampung semua errornya, kemudian kita cetak ya. Nantinya dia akan cetak semua errornya di bagian atas ini. Tapi kita tidak akan gunakan cara pertama, kita akan gunakan cara kedua. Nantinya pesan errornya itu dia muncul di masing-masing form inputannya ya. Contohnya seperti di sini ya. Ini kalian buka di bagian validation. Nanti kalau ada error dia muncul seperti ini. Jadi inputannya itu warna merah. Kita sudah punya kelas ya. Ini kelas sudah punya. Jadi kita tinggal copy di bagian isinya saja. Ya, ini kalian copy yang ini, yang errornya. Ini copy. Kemudian kita ganti, kita paste di sini. Tapi yang error itu adalah bukan title ya, tapi name. Dan paste juga di sini. Ini errornya adalah name. Nantinya kalau error dia akan mencetak sebuah kelas ya, namanya is invalid. Kita refresh, kita kirim datanya, ya sudah muncul ya. Cuman belum muncul pesan error seperti ini. Jadi kalian copy lagi yang ini, copy. Kita paste di sini. Ini ganti lagi ya. Jadi ini kita paste dulu. Kita ganti jadi name ya. Ya cuma kalau kalian pakai alert, ini errornya terlalu besar ya. Coba kita ganti ini jadi name juga. Kalau kita kirim lagi, ini terlalu besar errornya. Kita pakai saja punyanya Bootstrap yang ini ya. Please provide a valid city. Kita cari teksnya. Ya ini. Nama kelasnya itu adalah ini, invalid feedback. Jadi kalian copy kelasnya ini.
tinggal kalian ganti ini. Ini ada 2 ya, karena ada 2 kalian Ctrl D baru di paste. Dan kita kirim lagi, submit, ya, sudah muncul. Tapi ini errornya masih pakai bahasa Inggris ya, error defaultnya. Kalau kalian mau errornya bahasa Indonesia, di sini kalian tambahkan koma. Kemudian karena dia lebih dari 1, pakai lagi array ya. Ya ini kita perlu ambil ya. Misalkan yang error adalah name required. Ini titik required. Kemudian di sini pesan errornya. Misalkan nama wajib diisi atau nama tidak boleh kosong. Koma lagi. LT sih bawah. Kemudian untuk max ya. Max berarti nama ini tidak boleh lebih dari, ya ini supaya otomatis kalian panggil saja max. Jadi dia akan otomatis mengambil nilai 255 karakter. Kemudian kita buat lagi untuk name. Ini kalian bisa copy, Alt shift bawah, turun. Ini ada panah turun ya, ada panah naik turun. Ini untuk name. Nah, name tidak boleh kosong. Kemudian copy lagi, Alt shift bawah, digit ya. Berarti di sini name wajib 11 digit. Ini kalian copy ya, yang digits. Dan ini nantinya ini akan mengambil dari sini 11. Ini copy lagi, Alt shift bawah. Ini untuk nama Rick. Berarti ini wajib angka ya. Ini kalian bisa edit ya untuk pesan errornya. Sekarang kalau kita kirim lagi, submit, ya sudah muncul ya. Nama tidak boleh kosong. Name tidak boleh kosong. Ini kalau saya buat karakternya ya. Lebih dari 11 digit, saya submit, ya ini muncul ya. Ini saya buka dulu Loren supaya dia lebih dari 255. Dan agak panjang ya kalau kita mau ketik. Nah saya kirim lagi, submit, ini sudah muncul pesan errornya. Jadi pesan errornya sudah berhasil ya. Kemudian sebaiknya yang diinput oleh user itu, misalkan ya saya ketik ini kan di bagian nama ini sudah benar ya, kecuali ini salah. Saya submit, ya seharusnya ini tidak boleh hilang ya inputannya, supaya user tidak perlu mengetik lagi semuanya dari awal. Jadi kita cari lagi di dokumentasinya Laravel, kalian scroll lagi ke bawah. Ini ada old title ya, repopulation form. Jadi nanti formnya akan diinput kembali. Kalian bisa copy yang ini. Kita pasti lagi di bagian create. Ini ditambahkan tuh di sini ya, di dalam tag inputannya. Jadi paste di sini, ini sesuai dengan name-nya yaitu name. Paste juga untuk name ya. Sekarang kalau kita coba lagi, ini kita buat salah. Nah, ini sudah tidak hilang ya. Jadi user tinggal perlu merubah yang ini. Sekarang kita akan tangani kalau datanya semua benar ya. Kalau datanya semua benar, kita perlu menambahkan datanya ke database. Ini sudah pernah kita buat di bagian sini ya, seeder, student seeder. Jadi kalian tinggal copy ini. Copy ini, paste di sini. Cuma kita tidak input datanya menggunakan factory ya. Jadi ini bisa kita hapus, kita simpan saja create-nya. Kemudian datanya dari mana? Datanya itu dari sini, $validate.
Jadi apapun yang sudah divalidasi nanti dia masuk ke sini dan dikirim ke database. Kemudian kita tidak akan pakai cara ini karena kita sudah punya name-nya ya. Jadi kita buka lagi dokumentasinya Laravel, Ctrl K, cari routing. Ini pilih yang name routes. Ini ada dua cara ya. Kalian bisa pakai cara yang ini atau yang ini. Kita pakai yang singkat ya. Tinggal di copy. Kembali ke student controller. Ini returnnya kita ganti ya. Bukan pakai ini, tapi pakai yang ini. Tinggal kita panggil name-nya. Name-nya itu ini student titik index. Jadi kita paste di sini student titik index. Save ya. Sekarang kita input datanya. Ini 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Submit. Ya, datanya sudah berhasil. Kalian scroll paling akhir ya. Jadi muncul. Cuman kalau berhasil, ini tidak muncul ya. Harusnya muncul di sini pesannya. Kalau data berhasil ditambahkan supaya user dia tahu ya kalau datanya itu berhasil. Ini caranya. Di sini kita perlu menambahkan sebuah flash message ya. With success. Ini with success. Jadi nantinya dia akan diberikan sebuah session namanya success. Kemudian di sini pesan atau isi dari sessionnya. Data berhasil ditambahkan. Kemudian nantinya pesan ini akan kita cetak di halaman indeks karena kan dia kembalikan ke halaman indeks ya di sini. Untuk mencetak hasilnya atau sessionnya ya kalian bisa buka dokumentasinya Laravel ya. Ctrl K, cari blade templates ya ini. Dan pilih di bagian sini ya, blade directive. Kita scroll ya. Kita cari yang session ya ini ya, session directive. Ini tinggal kalian copy. Dan bisa paste di atas ini. Nah, nama session kita itu bukan status ya, tapi success. Tapi ini X-nya kecil ya, bukan besar. Success. Kemudian jadi ini dia cek jika session suksesnya ada, cetak isi dari session suksesnya, yaitu ini data berhasil ditambahkan. Cuman ini kita tidak akan pakai ini ya. Kita akan gunakan alertnya Bootstrap ya. Ctrl K, cari alert ya ini. Kita cari yang warna hijau. Warna hijau itu sukses ya. Ini bisa kalian copy saja ini nama kelasnya. Kemudian gantikan ini kelasnya. Save. Kemudian kita isi ulang datanya. Create lagi. Misalkan ini acak saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Submit. Sudah muncul ya. Data berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita buat ubah ya, ubah dan hapus. Kalau untuk ubah, nah di sini edit ya. Dan jangan lupa di sini dia akan menerima sebuah data ya. Jadi ini kalian bisa copy ya di bagian get ALTC bawah. Kemudian ALT bawah, ini create-nya kita blok ya. Kita rubah jadi edit. Kemudian untuk edit ini butuh parameter ya. Kalau kita gunakan PHP native biasanya itu linknya seperti ini ya, misalkan student/edit. Nanti di sini kita kasih ID-nya ya, ID-nya berapa.
atau seperti ini tanda tanya ID sama dengan berapa. Kalau di Laravel itu ada namanya model binding ya. Jadi kalian cari di routing lagi, Ctrl K, cari routing. Nah, ini kalian scroll di sebelah kanan ya. Kita cari ini route model binding. Ini dia mengirimkan datanya ya, data user. Nantinya data user akan ditangkap dengan variabel $user. Kalau di sini kita gunakan controller ya, ini student, kemudian model student. Ini kalian kita bisa buat seperti ini ya. Sini ini kita tambahkan kurung kerawal. Cuma nama data kita itu adalah student. Dan di sini tambahkan slash. Jadi data ini nantinya pada saat dikirim dia masuk ke sini, nanti oleh si Laravel itu sudah otomatis dia mengambil data student berdasarkan ID yang kita kirim nanti. Ini namanya model binding ya. Jadi kalau di PHP native itu pada saat kita kirim ID-nya kita perlu mengambil manual datanya. Kalau di Laravel itu tidak perlu karena dia sudah otomatis mengambil datanya. Sekarang kita buat tombolnya di index. Ini kalian bisa copy Alt Z, kita paste di sini. Ini center ya, supaya lebih rapi. Paste ini kita ganti jadi warna kuning. Warning. Ini hapus saja. Ini ganti jadi edit. Dia name-nya tadi sini ya. Student edit. Ini ganti jadi student edit, kemudian jangan lupa kita kirim student. Nantinya studentnya masuk ke sini, student ditangkap di sini. Ini kalau mau lihat hasilnya kita bisa DD ya. DD itu kalau di PHP native itu sama seperti vardam and die. Vardam itu untuk mencetak datanya, die untuk mematikan programnya. Jadi kalau kita refresh, ini kita ganti ya buttonnya, terlalu besar. Ini tambahkan kelas ya, btn sm supaya lebih kecil. Ini kalian klik, nggak kelihatan ya. Ini diambil yang ID-nya 1. ID-nya 1 itu Uchiha ya, Uchita. Jadi kita sudah berhasil mengambil datanya tanpa perlu melakukan query ya. Kayak ini di Laravel ada namanya model binding. Jadi dia sudah otomatis. Sekarang untuk edit, kalian bisa copy dari create saja ya, ini. Dari index ya, jangan dari create. Karena kita perlu mengirimkan data studentnya. Ini paste di sini, ini ganti jadi edit. Kemudian student ini berarti karena datanya 1 data tunggal ya, bukan jamak, berarti jangan pakai s. Dan ini kita kirim ke view. Kita ganti judulnya jadi edit student. Dan ini kalian copy, buka terminal, ini php artisan mac.2 view paste. Kemudian untuk isinya kalian bisa copy ya dari create saja. Create, Ctrl A, copy, paste ke edit. Ctrl A, paste, save. Ya ini perlu kita ganti ya, karena routingnya itu akan diarahkan ke update. Dan update juga dia butuh model binding ya, student. Kita buat dulu ya untuk routingnya. Untuk routingnya kita lihat ya,
di Laravel. Nah ini routing, kita scroll ke atas. Nah ini ada beberapa default routingnya. Kalau di PHP native itu kita hanya mengenal dua ya, get dan post. Kalau di Laravel ada put, patch, delete, dan options. Untuk mengubah data itu kita gunakan put. Nanti kalau hapus kita gunakan delete ya. Jadi di routing kita ini copy ya, alt shift bawa. Ini kita ganti jadi put ya. Kemudian kalau put ini tidak perlu kalian tambahkan, kan ini namanya update ya. Ini tidak perlu tambahkan update. Kenapa? Karena metode put kita hanya satu, jadi tidak perlu ditambahkan di sini. Tapi ini perlu diganti ya, jadi update. Ya, kecuali ini kan dia sama ya. Kalau sama harus ada ditambahkan, karena ini get. Nah berikutnya kita harus edit lagi di bagian sini. Kemudian untuk Laravel ini perlu kita beritahukan kalau metode yang kita gunakan itu adalah put ya, ini put. Dan secara default itu metodenya itu ada dua ya, kalau di HTML post dan get. Jadi kita perlu mengubah nantinya metode ini bukan post tapi put. Kita lihat di dokumentasinya Laravel. Ini kalian pilih di bagian sini ya, form method spoofing. Jadi nantinya metodenya tetap post, tapi kita akan mengirimkan sebuah input tipe hidden yang name-nya adalah method, value-nya adalah put. Cara gunakannya tinggal copy ini, baru paste di sini. Ini tinggal diganti jadi edit. Jangan lupa kita kirimkan $student. Dan ini kita bisa klik ya untuk editnya. Kita refresh dulu ya. Kalau untuk edit ini harus ada isinya. Berarti di sini kalian tambahkan saja koma. Kita panggil variabelnya, nama variabelnya itu ini student. Berarti di sini $student, kemudian ambil fieldnya yaitu name. Kalau di refresh harusnya sudah muncul ya ini. Kemudian ini copy saja. Ini paste di sini, ini jadi name. Nah, ini sudah sesuai ya. Edit. Sekarang kita buat update ya. Oh ini update ya. Ini bukan edit, harusnya update. Save. Ini update ya, sudah sesuai. Untuk metode update-nya kalian bisa copy dari store ya, karena pada dasarnya dia mirip-mirip. Tinggal kita copy nih, kemudian kita paste ke update, save. Ini tidak ada perubahan, cuman ini bukan create ya, tapi update. Untuk update kalian cukup copy saja ini, kemudian kita paste ke sini, tanda panah, ini ganti jadi update. Nantinya si Laravel sudah tahu ya data mana yang harus di-update, karena ini nanti isinya ID sama field-fieldnya ya. Kemudian ini kita ganti jadi data berhasil diubah. Save. Ini kita refresh. Kita rubah namanya, tambahkan saja huruf S ya. Baru kita submit. Oh ini 11 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ini data berhasil diubah. Ini sudah ada huruf S-nya ya. Berarti untuk ubah kita sudah berhasil ya. Tinggal hapus. Tapi kalau hapus di
PHP natif itu kan sebuah tombol ya. Sementara kalau di Laravel itu untuk hapusnya, yaitu dia sebuah metode ya. Kita perlu mengirimkan kalau ini menggunakan metode delete. Berarti kita harus membuat lagi home method spoofing seperti ini, home. Jadi kalian bisa copy nih ya formnya. Kemudian kita paste di bagian index di bawah tombol edit. Paste di sini. Untuk actionnya, kita buat dulu routingnya ya. Ini kita bisa copy, Alt Shift bawa. Ini tadi delete ya. Delete sesuai dengan di dokumentasinya Laravel ya. Ini delete. Kalau delete ini sudah sesuai. Ini ganti ya. Jadi kita lihat nama metodenya. Metodenya adalah destroy. Berarti di sini juga destroy. Kemudian kembali ke index. Berarti ini routingnya. Ini bisa copy saja dari sini. Ini bukan edit tapi destroy. Sesuai yang kita ketikkan di sini ya, destroy. Kemudian ini bukan put tapi delete sesuai dengan nama metodenya ya, ini delete. Kemudian kita perlu buat lagi untuk tombolnya, tombol submitnya. Di sini harus ada tombol submitnya. Kita copy saja dari edit, kita cari tombol submitnya kayak ini. Tinggal di copy ini, kita paste di sini. Ini kita ganti jadi delete. Kemudian untuk warnanya, warna merah ya, danger. Save baru refresh. Sudah berubah ya. Kita ganti lagi tombolnya. Gunakan btn sm supaya lebih kecil ya. Kita refresh. Ini kita perlu rubah displaynya ya, supaya dia sejajar dengan tombol edit. Kita kasih kelas di formnya ya, sini. Kita kasih kelas. Kita rubah displaynya menjadi inline, karena display awalnya itu dia block ya. Kita rubah inline supaya dia sejajar dengan tombol edit. Lalu sudah kita refresh, sudah muncul ya delete. Tapi tombol delete ini kalau kita klik ya, dia langsung mengarahkan ke metode delete ya. Ini jangan sampai user salah klik, nanti datanya langsung ikut terhapus. Jadi di sini kita perlu menampilkan dulu ya sebuah pop-up alert untuk meminta ya apakah user ingin menghapus data atau tidak. Jangan sampai dia salah klik. On click, kalian tambahkan di sini on click. Jadi on click pada saat diklik, kita akan menampilkan sebuah pop-up confirm. Buka kurung, kemudian kasih kata-katanya ya. Anda yakin? Save. Kalau sudah di refresh, tinggal klik. Kalau saya cancel nanti batal ya. Kalau saya klik delete, nanti dia akan mengarahkan ke method destroy di sini. Untuk metode destroy kalian bisa copy yang ini ya. Copy kemudian kita paste di sini. Tapi ini bukan student update ya, tapi student delete. Kemudian apa dihapus? Yang dihapus data student. Jadi ini kita ganti notifnya data berhasil dihapus. Kalau sudah save, kita refresh lagi. Kita hapus data yang pertama, delete. Oke. Jadi Uchita tadi sudah berhasil dihapus. Jadi formnya CRUD-nya semuanya sudah selesai ya. View-nya sudah berhasil, create-nya juga sudah berhasil, edit-nya sudah, delete-nya juga sudah ya. Dan yang terakhir untuk ordering-nya.
biasanya itu data yang muncul paling pertama itu bukan data yang lama ya, tapi data yang terakhir kita input. Ini kan data yang terakhir kita input. Seharusnya dia muncul di awal ya, bukan di bawah. Kita perlu buat orderingnya di bagian sini. Karena kalau ali itu berarti select bintang from table user, table student ya. Ini kita ganti, jangan pakai al ya. Ini kita panggil let's, kemudian get. Kalau let's nantinya dia akan order berdasarkan, kita buka dulu devdb ya. Ini dia order berdasarkan created at. Ini kalau saya sudah save, kemudian saya refresh, seharusnya data yang terakhir itu muncul duluan. Ya ini. Karena ini yang paling terakhir kita input. Tapi kalau kalian mau order berdasarkan namanya, abjad ya. Ini kalian juga bisa ganti ya. Misalkan, ini saya copy dulu, kemudian komentar ya. Bisa juga order by, kemudian kolomnya apa? Kolomnya name ya. Kemudian di sini mau ascending atau descending ya. Kalau defaultnya tuh ascending ya. Kalau ascending berarti dari A sampai dengan Z. Kalau descending berarti dari Z sampai dengan A ya. Kita pakai ascending ya. Kemudian get. Jadi nanti datanya diurutkan dari huruf A ya. Kita refresh ya, huruf A. Ya kalau sudah, ini kita kembalikan ya. Ini bisa di komentar saja ya. Karena kalau untuk datanya biasanya itu kita tampilkan seperti ini, data terakhir. Kecuali ada kebutuhan khusus ya. Yang terakhir kita push ke GitHub ya. Kita buka lagi terminal, pilih ya base, kayak ini. Kemudian git add, git commit -m, ini pertemuan 4 ya, pertemuan 4 titik 2, ini crud saja, crud. Kemudian git push -u origin main. Jadi kalau mau cek lognya git log ya, ini seharusnya sudah ada 4 buah commit. Sekian untuk video kali ini.